Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di program kuliah fikih wakaf yang diselenggarakan oleh Prodi Zakat dan Wakaf Institut Pesantren Matalul Falah. Bersama kita telah hadir narasumber yang beberapa kali sudah mengisi acara ini. Beliau adalah Ibu Nyai Umdatul Baroroh MA. Apa kabar Bu Umdah? Alhamdulillah baik. Masih tetap puasa ya, semangat ya. Alhamdulillah ya. Semangat selalu. Oke, jadi di sore menjelang puasa, menjelang berbuka kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita tentu tentang wakaf karena kita kuliah fikih wakaf. Kita pada sore hari ini akan membincang tentang wakaf yang dibatasi dengan waktu, begitu ya Bu Unda? Iya. Jadi dulu-dulu memang kita kalau di pesantren itu kan dikenalkan bahwa harta wakaf ini abadi, ya kan begitu. Jadi setelah diserahkan, setelah diikrarkan itu memang tidak boleh diambil kembali oleh wakifnya. Nah, kesempatan kali ini Bu Umdah dan kita akan secara ringkas, semoga rinci begitu, akan membahas mengenai wakaf yang dibatasi dengan waktu. Bagaimana ini Bu Umdah? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, senang sekali pada sore hari ini kita bertemu kembali untuk membincang dan belajar bersama tentang fikih wakaf. Tadi Bapak Lutfi sudah mengajak kita untuk membicarakan tema tentang boleh tidaknya wakaf yang dibatasi oleh waktu. Nah, kebetulan beberapa hari yang lalu kita juga sudah membicarakan tentang wakaf itu ada kalanya yang mu'abbad ya, yang artinya berlaku untuk selamanya, tapi ada juga yang mu'aqqad. Jadi ada yang dibatasi oleh waktu. Nah, dari situ berarti secara tidak langsung sebenarnya di dalam fikih ini sudah mulai mengakomodir adanya kemungkinan di dalam wakaf itu yang bisa dibatasi oleh waktu. Nah, tetapi pertanyaannya kan kemudian pada hal apa kira-kira ya? Wakaf apa yang kira-kira bisa dibatasi dengan oleh waktu. Nah, ini kemudian para ulama itu berbeda berbeda pendapat ya. Ada berapa yang pada dasarnya kalau memang di dalam wakaf tadi seperti Pak Lutfi bilang itu memang aslinya harusnya mu'abbad gitu. Yeah. Jadi kalau karena wakaf itu adalah menghentikan kepemilikan ya dari milik seseorang menjadi miliknya Tuhan kan begitu. Maka dia tidak boleh kemudian dihentikan, itu miliknya Tuhan, bagaimana cara menghentikannya kan begitu. Nah, biasanya maka yang diperbolehkan itu adalah bukan mentasarufkan tetapi adalah mengambil intifaknya untuk kemaslahatan. Nah, tapi dalam perkembangannya kan kemudian wakaf itu ada kalanya terjadi pada hal-hal yang bukan misalnya hal-hal yang bergerak yang tidak bergerak terus ya, tapi ada kalanya itu kepinginnya hanya berlaku sementara waktu. Nah, maka di dalam mazhabnya Maliki itu diperbolehkan. Tidak ada keharusan bahwa wakaf itu kemudian menjadi mu'abbad. Kalau seandainya saya bilang saya mewakafkan ini hanya untuk 10 tahun atau 20 tahun itu diperbolehkan. Tetapi itu disyaratkan pada wakaf yang tidak berlaku untuk masjid, Mas. Oh, ya. Berarti khusus deh ya, Bu? Iya, karena kalau masjid itu kan dalam fikih itu memang pengaturan masjid itu berbeda ya. Kalau masjid itu kan punya hukum tersendiri. Sesuatu tanah misalnya atau bangunan kalau sudah dibilang itu masjid, maka ini menjadi punya hak yang itu harus dilakukan oleh umat Islam atas masjid begitu. Misalnya itu tidak boleh digunakan untuk selain masjid kayak gitu-gitu. Nah, maka kalau sudah diwakafkan untuk atas nama masjid itu tidak boleh ditarik kembali atau tidak batasi waktu. Tapi pada hal-hal yang lain misalnya sekolah ya misalnya atau rumah sakit itu kan kalau misalnya ada orang mewakafkan bangunan untuk rumah sakit tapi hanya digunakan hak gunanya ini nanti misalnya 25 tahun ya, setelah itu dikembalikan lagi, itu di dalam mazhab Hanafi termasuk juga membolehkan begitu.
Jadi itu ya, sementara dari Maliki dan Hanafi tadi yang membolehkan selain pada wakaf masjid. Karena masjid di dalam literatur fikih itu punya aturan-aturan main tersendiri begitu. Bahkan di desa saking hati-hatinya, misalnya ada masjid yang direnov kemudian bekas gendengnya ataupun bekas kayu-kayunya itu sampai masyarakat tidak berani untuk memanfaatkan. Padahal itu statusnya sudah tidak bisa dipakai lagi kan begitu. Ini saking hati-hatinya. Nah, termasuk itu di dalam mazhab Syafi'i, memang ini juga kita kan mayoritas mazhab Syafi'i ya. Itu wakaf yang berbatas waktu ini juga belum bisa dibenarkan. Jadi dalam mazhab Syafi'i memang masih agak ketat gitu karena wakaf harus mu'abbad ya, jadinya kalau sudah diwakafkan berarti tidak bisa ambil lagi tidak bisa lagi gitu, tapi itu langsung kemudian selamanya begitu. Termasuk juga mazhab Hambali juga lebih cenderung mengikuti mazhabnya Syafi'i. Tapi kira-kira ada syarat-syarat khusus nggak Bu Unda? Selain itu ya, selain jenis bahwa selain masjid itu bisa ditarik kembali menurut Hanafi dan Hambali tadi. Yang biasanya yang berlaku itu pada wakaf yang sifatnya bukan untuk yang khairi ya, atau wakaf yang biasanya diperuntukkan kepada seorang, misalnya wakaf yang ahli ya. Kemarin kan kita juga berbicara soal bagian wakaf yang biasanya diperuntukkan kepada perorangan begitu, itu lebih mudah untuk ditarik kembali. Misalnya orang yang mewakafkan buku tapi itu hanya digunakan untuk misalnya anak pondok situ misalnya ya kan. Ini kan jadi orang-orang tertentu yang mengakses misalnya itu lebih mudah untuk dilakukan misalnya pembatasan waktu atau menarik kembali. Tapi kalau di dalam yang khairi itu masih diperbolehkan, tetapi kalau itu bukan berlaku untuk masjid. Kalau yang masjid itu agak sulit begitu, karena tadi pada masjid itu terdapat hukum-hukum yang lebih rumit begitu ya, ada hak-hak yang harus dipenuhi. Nah, yang menarik ini kemudian di dunia perkembangan di dunia Islam ya, di negara-negara muslim yang punya aturan tentang wakaf itu juga kemudian mengadopsi pendapat-pendapat itu. Jadi lebih cenderung misalnya di Mesir itu lebih cenderung membolehkan wakaf dengan berbatas waktu, tetapi itu untuk tadi itu selain yang untuk masjid. Gitu. Ya, kalau untuk yang masjid lebih memilih untuk tidak membolehkan karena itu rumit ya. Seperti berarti itu. Ketika ikrar wakaf itu ya Bu Unda, wakifnya sudah harus secara jelas ya. Artinya di dalam sehwatnya itu apakah ini mu'akkad atau mu'abbad ya? Bahkan kalau dalam mazhab Hanafi tidak perlu ada ada kejelasan. Kalau sudah jelas dibatasi maka itu berarti tidak menarik ya kan. Memang itu wakafnya berbatas waktu, berarti dia akan berlangsung sesuai dengan waktu yang dibatasi. Tapi kalau ada orang yang mewakafkan memang tidak dibatasi waktu, dia mendiamkan tapi kemudian meminta menarik kembali, itu di dalam mazhabnya Hanafi dibolehkan. Karena ibaratnya orang mewakafkan itu sebenarnya tidak menghilangkan miliknya, tapi hanya memberikan hak intifaknya saja. Milik itu tetap masih pada orang itu. Jadi kalau dia mau minta kembali itu diperbolehkan gitu. Dalam mazhab Hanafi seperti itu. Ini yang agak berbeda dengan mazhab kita yang Syafi'i ya. Begitu. Jadi kalau di kita ya yang mayoritas Syafi'iyah begitu, jadi masih sangat ketat terkait dengan wakaf yang mu'akkad tadi, sangat ikhtiyat, sangat ketat. Kecuali tadi kalau di mazhab Hanafi begitu, Hanafiyah, bahkan wakif tidak perlu mengungkapkan sehwat bahwa ini mu'akkad, saya batasi selama sekian tahun, itu tidak perlu. Karena kurang menarik begitu ya. Karena menurut pendapat Hanafiyah bahwa sebenarnya harta wakaf tadi kan begitu, ini masih menjadi miliknya wakif. Yang ditasarrufkan itu kan intifaknya, hasil dari pemanfaatan dan pengelolaan harta benda wakaf. Begitu ya Bu Unda. Apalagi kira-kira ini yang menarik Bu Unda dari harta benda wakaf yang bisa dibatasi oleh waktu? Nah, menurut saya ini di dalam hal penerapan itu, kalau misalnya kita di Indonesia gitu, meskipun kita ini adalah pengikut mazhab Syafi'i misalnya ya, tapi memang di dalam
persoalan yang muamalah itu kan kadang-kadang kita tidak bisa menutup pintu untuk tidak memperhatikan yang lain ya. Karena dalam persoalan yang berhubungan dengan muamalah itu kadang-kadang perkembangannya lebih cepat gitu daripada fikih. Nah, ini tantangan tersendiri misalnya buat kita para akademisi, juga buat para ulama gitu, untuk selalu mengembangkan pembaharuan hukum dan juga memberikan pintu-pintu solusi yang bisa menjadi alternatif ya. Karena ini nggak bisa dibendung. Misalnya sekarang kan persoalan-persoalan yang seperti itu mulai muncul gitu di dalam kehidupan realitas masyarakat ya. Kalau dulu wakaf itu ibaratnya lazimnya pada hal-hal yang sifatnya paten gitu ya, benda-benda yang tidak bergerak. Sekarang benda-benda bergerak menjadi banyak, bahkan sekarang nanti ada wakaf uang, itu kan harus direspon juga gitu. Artinya kita tidak bisa menutup mata hanya misalnya satu mazhab saja. Dan keluasan fikih seperti ini menurut saya menjadi satu kesempatan buat kita untuk bisa mengembangkan fikih yang kontekstual begitu. Ini yang menjadi tantangan kita ke depan. Nah, prodi zakat dan wakaf inilah yang harus mengambil posisi itu ya. Begitu. Berarti kalau begini ya, kalau kita bicara di undang-undang wakaf begitu ya Bu Mudah di Indonesia, kalau tidak salah memang untuk wakaf yang dibatasi oleh waktu ini memang bisa tetapi masih terbatas pada wakaf harta benda bergerak berupa uang gitu. Tapi kalau tadi di Malikiyah dan Hanafiyah itu pokoknya kan selain masjid bisa. Berarti di undang-undang tadi ya sebagian kecil masih mengadopsi Malikiyah, Hanafiyah, tetapi di sisi lain juga masih mempertahankan Syafi'iyahnya begitu. Karena tidak secara gamblang pokoknya selain masjid boleh. Di sana hanya tercantum yang boleh diwakafkan dibatasi waktu itu adalah wakaf tunai atau harta bergerak berupa uang begitu Bunda. Begitu ya. Saya kira cukup begitu ya Bunda. Sore kali ini kita berbicara mengenai harta benda wakaf yang muakkad atau yang tidak muabbad begitu kebalikannya, yang bisa dibatasi oleh waktu. Sekali lagi saya simpulkan sedikit, yaitu bahwa menurut Hanafiyah dan Malikiyah pokoknya selain masjid itu bisa dibatasi oleh waktu harta benda wakaf. Karena kalau masjid itu punya aturan main atau punya syarat-syarat yang memang sangat terperinci dan begitu hati-hati, yang mana sudah ditulis oleh banyak ulama kita di kitab-kitab fikih. Begitu, terima kasih Bu Mudah telah bersama kami di kuliah fikih wakaf pada sore hari ini. Saya selaku host begitu ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.